Salam Kompak Kreatif Indonesia, saya Nur Simanjuntak. Salam Kompak Kreatif Planter Miller Trainer Indonesia. Hari ini kita di edisi training webinar pemupukan anorganik, gugus kendali mutu dan best management practices. Tujuan diklat kita tentunya seperti yang ada di layar adalah memberikan pemahaman ke teman-teman agar mengerti apa dan bagaimana pemupukan, latar belakangnya, prosesnya, dan manfaatnya. Kurikulumnya pada prinsipnya ada 10 buah, ya. Yang pertama adalah pengelolaan kesuburan tanah, dan nanti kita perdalam dalam bentuk SOP. Karena waktu sudah sangat terbatas, tidak sampai 2 jam, dan ada 4 buah video, maka kami akan mempercepat pembelajaran slide per slide. Namun nanti kami akan tetap memberikan sesi tanya jawab pada saat beberapa slide atau kurikulum telah kami sampaikan. Baik, untuk menyingkat waktu langsung kita mulai pengelolaan kesuburan tanah dan kunci sukses pemupukan. Sebagaimana yang kita ketahui, pupuk adalah segala jenis bahan organik dan anorganik yang ditambahkan ke dalam tanah untuk dalam mendukung pertumbuhannya dan tentu saja ke depannya produktivitasnya. Itulah yang dimaksud dengan pemahaman umum apa itu pupuk. Kita lanjut, apa tujuan pemupukan? Tujuan pemupukan pertama adalah menyediakan unsur hara yang cukup bagi tanaman guna mendorong pertumbuhan vegetatif di awal bagi tanaman agar diharapkan sehat. Kedua, untuk mencapai pertumbuhan generatif yaitu produksi TBS yang ekonomis, sebaiknya produktivitasnya tinggi. Yang ketiga, membuat daya tahan tanaman terhadap hama penyakit yang akan datang. Ingat, selamat makhluk hidup, baik itu manusia, tanaman, binatang, bahkan mikroorganisme sendiri itu memiliki gangguan yang namanya hama penyakit. Jadi 3 tujuan pemupukan utama ini dari sekian banyak tujuan pemupukan menjadi substansi mengapa pemupukan itu adalah bagian penting dari suatu manajemen perkebunan. Dan sebagaimana kita ketahui, hampir 60% biaya perawatan perkebunan itu dibelanjakan, dihabiskan untuk item atau kegiatan yang dinamakan pemupukan. Kita masuk ke kesuburan tanah. Istilah kesuburan tanah merupakan suatu sifat atau keadaan kondisi kompleks yang harus diusahakan secara optimum. Jadi, maka kalau kita ingat kembali teman-teman, dalam bercocok tanam, dalam mengelola perkebunan, ada yang dikenal dengan nama kelas lahan 1, 2, 3, 4, dan lain-lain. Semakin tinggi kesuburan tanah, semakin tinggilah kemungkinan produktivitas tanaman itu berkembang dalam areal tersebut. Nah, secara umum kita coba singkatkan apa yang menjadi komponen kesuburan tanah. Yang menjadi kesuburan tanah adalah kedalaman suluk tanah. Apa itu kesuburan kedalaman suluk tanah? Kedalaman suluk tanah adalah suatu lapisan yang berawal dari permukaan. Jadi kalau ini permukaan tanah, ini tumbuh daripada tanaman, ya. Kedalaman suluk tanah yang dimaksud adalah ini tanaman, ini permukaan tanah, ya. Berapa dalam dia antara lapisan atas dan lapisan bawah yang akar masih bisa nembus. Jadi suluk tanah itu adalah lapisan kedalaman tanah dari permukaan sampai ke lapisan di bawahnya yang masih bisa ditembus akar. Jadi komponen kesuburan tanah itu mencakup kedalaman suluk tanah. Yang kedua,
struktur tanah. Apakah struktur tanah itu secara fisik kimia keras dan sudah terpapar kontaminasi sehingga dia menjadi tandus? Kemudian reaksi tanah. Tanah itu pada prinsipnya memiliki pori-pori sama seperti kulit manusia. Bahkan ada peneliti yang merekam berbulan-bulan tanah itu katanya bernapas. Itulah menunjukkan bahwa peneliti tersebut mengatakan tanah itu sebenarnya adalah makhluk hidup, bukan makhluk mati. Namun kita nggak berdebat tentang apakah tanah itu makhluk hidup, makhluk mati, tapi yang menjadi penting adalah tanah itu memiliki porositas, punya pipa-pipa kapiler di bagian tanahnya yang mendukung reaksi tanah. Nah, ini apabila kita rusak dengan pembukaan lahan, dengan sering melewati lahan tersebut dengan alat-alat berat, dan sering kita berikan pupuk-pupuk anorganik yang kimia tanpa dicampur diselang-selingi dengan pupuk organik, maka dikhawatirkan struktur tanah, fisik kimia tanah rusak, porositas tanah rusak, sehingga reaksi tanah yang ada di dalamnya akan rusak. Ketika reaksi tanah yang ada di dalamnya akan rusak, maka ketika ada tanaman yang tumbuh dan mengeluarkan akar, ini akan merusak. Ada kedalaman sulur yang menjadi kelas lahan 1, 2, 3 yang sudah diberikan Tuhan. Namun Tuhan memberikan kecerdasan kepada manusia bagaimana lapisan sulur tadi ini tidak menipis. Yang dari atas awalnya 20 cm itu dikatakan topsoil, tanah subur hitam. Di bawahnya lagi mungkin ada 1 meter atau 3 meter yang menjadi subur. Semakin dalam lapisan permukaan dengan sulur, maka semakin tinggilah kelas lahan tersebut, semakin baguslah kelas lahan tersebut, dan ini ada kaitannya dengan reaksi tanah yang akan mendukung proses penyerapan pemupukan. Selanjutnya, kandungan hara. Semakin kompleks kandungan hara dalam lapisan tanah tersebut, maka semakin layaklah itu digunakan untuk perkebunan sawit. Kemudian kapasitas simpan. Kapasitas simpan tanah ini semakin dia curah, semakin dia terkenal, maka kapasitas simpan tanahnya akan semakin rendah. Kalau kita lihat teman-teman, katakan kita berjalan di perkebunan, ada areal yang jalannya itu berlubang, kemudian hujan 3 hari saja dan tidak dibuang airnya, maka struktur tanahnya rusak, tanahnya akan jenuh dengan air, sehingga ketika hujannya lebih dari 3 hari, struktur tanah akan rusak dan akan overflow kemana-mana. Itu makanya kapasitas simpan tanah itu perlu dijaga. Semakin sering dia dipijak, semakin sering dirusak, dipadatkan, maka semakin rendahlah kapasitas simpan tanahnya. Itu makanya para petani-petani kita di desa-desa melakukan penggumuran ulang dengan mencangkul dan menggaruk, dijemur, dicampur oleh pupuk-pupuk organik agar kapasitas simpan tanahnya tetap terjaga. Kandungan hara dan kandungan humus kalian anggap sama. Kemudian jumlah dan kegiatan mikroorganisme di tanah. Perlu saya ingatkan, apabila pemupukan anorganik sering dilakukan, maka diyakini jumlah dan kegiatan mikroorganisme tanah di situ akan terganggu bila kegiatan pemupukan anorganik ini selalu diduetkan, diparalelkan dengan tindakan chemis. Jadi banyak beberapa perusahaan yang saya tahu, bahkan saya pernah terlibat di dalamnya, kita pernah menghentikan pengendalian gulma secara chemis agar mikroorganisme tanahnya tidak terbunuh, baik itu cacing dan mikroorganisme lain. Jadi hati-hati, kepanatikan kita memupuk dengan anorganik diduetkan dengan pemupukan chemis, ini akan membunuh mikroorganisme tanah. Selanjutnya terakhir adalah kandungan unsur beracun. Jadi dalam sebuah tanah ada kandungan unsur beracun. Seperti kita ketahui di daerah Sumsel di TPAI ada kandungan air yang mengandung pirit, sehingga perlu dilakukan water management yang bagus di sana. Semakin tinggi pirit ini, maka semakin sulitlah tanaman tumbuh apalagi berproduksi. Demikian yang saya maksudkan dengan komponen kesuburan tanah.